Untuk Pastor Joseph Carroll, 2 kali lebih semangat GBL Gilgal. Wow, selamat pagi semua. Apa kabar? Bagaimana kita berdiri sebentar dan menghampiri Tuhan sebelum kita terima firman Tuhan. Pejamkan mata saudara sebentar, pakai kata-kata saudara sendiri. Berterima kasih kepada Tuhan sebelum kita terima firman. Pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dengan segala keterbukaan kami. Karena tidak ada satu hal pun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami berdiri sebagaimana kami adanya menghadap Engkau. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terlepas dari kami yang dalam keadaan baik maupun kami yang sedang menghadapi badai. Terlepas dari kami yang memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ataupun kami yang sedang bergumul untuk mengerti apa yang Engkau kerjakan. Bahkan kami yang sedang gagal paham atas apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan mereka. Ada di antara mereka yang memerlukan Kau lebih daripada sebelumnya. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang hadir dalam hidup mereka. Genggam tangan mereka. Izinkan mereka tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Berdoa supaya apa yang kami dengarkan sebentar lagi akan menjadi pewahyuan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami untuk menolong kami memahami apa yang Tuhan kerjakan. Berdoa supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang menyerah karena apa yang kami hadapi. Sekali lagi urapi hamba-Mu dan kami yang mendengarkan. Kami berjanji segala puji syukur hormat hanya milik-Mu sendiri Tuhan. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama yang kudus itu kami semua telah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan kita yang percaya bersama-sama kita katakan. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk kalau saudara siap menerima firman Tuhan. Kita akan segera belajar dan saya bersyukur untuk semua kepemimpinan yang ada. Mengizinkan saya melayani di tengah-tengah saudara. Judul khotbah saya hari ini adalah saat Anda harus menjadi kuat. Saat Anda harus menjadi kuat. Yang hari ini perlu menjadi kuat akan menjadi firman yang menolong saudara. Kalau saudara sedang menghadapi sesuatu yang membuat saudara berkesimpulan, I need to get stronger. Aku perlu menjadi lebih kuat dalam pernikahan, dalam kehidupan, dalam keuangan, menghadapi kesehatan, menghadapi anak yang mulai tumbuh besar. Wherever you are, dimanapun kau mengalaminya, saudara merasa aku perlu menjadi lebih kuat. Ada hal-hal yang akan menolong saudara untuk saudara bisa praktekkan. Ada banyak sekali pemikiran dan ayat yang saudara akan terima. Saya anjurkan saudara mencatat kalau bisa, tapi kalau saudara mau hafal, saya rasa bisa juga kalau saudara memang biasa menghafal khotbah. Tapi kalau saudara mau mencatat, ada banyak yang saudara bisa catat hari ini. Kalau saudara hidupnya baik-baik saja, saudara berkata, I'm fine. Maybe you need to get stronger for others. Saudara, Tuhan bisa pakai saudara menjadi berkat bagi orang lain. Tempat saudara bisa melayani orang lain when you get stronger. Nah, kunci untuk menjadi kuat, bukan kuat dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita mulai Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10 terjemahan sederhana Indonesia TSI. Saya akhir-akhir ini kami sering pakai TSI karena gampang dibaca dan mudah dimengerti. Dikatakan saudara-saudariku, sebagai pesan terakhir hendaklah kamu semua menjadi kuat. Saya berhenti dulu di sini. Adalah keinginan Tuhan untuk kita menjadi kuat. Artinya not remaining the same, tidak hanya sama saja tapi menjadi semakin kuat. Artinya ada kemajuan, ada progres, ada pertumbuhan. Setuju? Menjadi kuat karena, semua orang bilang karena. Nah, alasan dan kunci untuk kita bisa menjadi kuat dikatakan karena kamu sudah bersatu. Bukan akan bersatu, bukan sedang bersatu, tapi sudah bersatu. Artinya pada waktu Kristus datang dalam kehidupan kita menjadi satu dengan Dia. Pada waktu kita bersatu dengan Tuhan dan kita hidup berharap penuh pada kuasanya. Sudah baca ayatnya di situ. Pada waktu kita bersatu dengan Tuhan, detik itu juga kita menjadi kuat. Gak ada yang amin. Kita kuat bukan karena kita hebat. Kita kuat karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tapi sadar kalau Tuhan sudah selamatkan kita, sadar kalau Dia sang hidup ada dalam kita, sadar kalau kekuatannya ada dalam kita, itu satu hal. Hidup penuh bergantung sama kekuatannya, itu hal yang lain.
Banyak kita tahu ada Tuhan dalam hidup kita. Tapi pada waktu ada masalah yang kita cari pertama seringkali bukan Tuhan. Nggak ada di sini, mungkin di kebaktian yang lain. Kebaktian sini semua cinta Tuhan dan hidup bergantung penuh sama Tuhan, bukan? Wah, puji Tuhan, jawabannya amin. Saya pikir tadi jawabannya bukan. Kita sadar Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi hidup betul bergantung mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kuasanya yang tidak terbatas. Itu yang sebenarnya menjadi rahasia daripada kehidupan kita. Nah, kalau sudah hari ini merasa I need to get stronger. Saya sedang bergumul, saya sedang menghadapi tantangan area manapun juga. I need to get stronger. Saya mau katakan dulu, hidup yang kuat bukan ditentukan oleh keberadaan yang nyaman atau mudah. Saudara jadi kuat bukan karena tantangannya mudah, tapi saudara jadi kuat karena hidup saudara dibangun di dalam Tuhan. Kata kuncinya adalah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ada sebuah pepatah tua yang berkata begini, jangan minta beban yang lebih ringan, tetapi mintalah pundak yang lebih lebar. Ask not for a lighter burden, but broader shoulders. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan tidak pernah mau kita hanya sama saja. Yang boleh sama saja hanya Tuhan Yesus, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita harus berubah semakin hari menjadi semakin serupa dengan Dia, dan menjadi semakin kuat, betul gak saudara? Nah, untuk menjadi semakin kuat, kalau saudara sering ke gym, seperti gembala saudara yang rajin ke gym. Gembala yang satu yang di Surabaya suka ke gym, gembala yang ini gimana? Gembala yang lain suka ke gym gak? Orang yang biasa, kenapa? Makan kue tiaw katanya gembala yang satu ini. Pastor Owen sukanya kue tiaw. Nah, kalau saudara ke gym, saudara kalau mau menjadi semakin kuat, biasanya beban yang saudara pikul dari hari ke hari bertambah apa berkurang? Harus bertambah. Orang yang menjadi kuat akan bertambah. Nah, Tuhan mau saudara dan saya semakin kuat. Artinya apa yang akan diizinkan kita pikul akan bertambah hari bertambah. Hidup yang kuat bukan karena hidup kita bertambah nyaman. Tapi karena kita bertambah kuat. The challenges, tantangan tidak akan selalu lebih mudah. Tapi banyak orang Kristen seringkali, kenapa kau hidup ikut Tuhan bukannya tambah mudah? Siapa yang janjikan hidup tambah mudah? Tapi Alkitab menjanjikan hidup yang tambah kuat karena ada Dia bersama dengan kita. Ya, yang amin masih berat, karena yang lain masih. Kenapa? Hidup tidak bertambah ringan, tapi karena ada Tuhan kita menjadi semakin. Setuju? Setuju? Gilgal kebaktian kedua? Kalau sudah setuju baru kita bisa belajar. Kan kalau saudara mau hidupnya nyaman saja, maka apa yang kita akan pelajari tidak akan bermanfaat. Nah, kalau saudara mau menjadi semakin kuat, berdoa supaya saudara tidak lagi lemah atau saudara tidak hanya minta hidup yang lebih mudah, tapi saudara minta kekuatan yang lebih besar karena Dia semakin bekerja dan saudara semakin bergantung sama kekuatan Dia yang ada dalam saudara. Maka 3 perubahan berikut ini yang saya akan usulkan pada saudara akan menolong saudara. Kalau saudara mau menjadi lebih kuat, ada 3 perubahan yang saudara perlu lakukan. Kalau saudara tidak berubah, maka hidup saudara juga tidak akan berubah. Karena perubahan saudara bukan karena saudara dengarkan firman, tapi melakukan firman. Setuju? Nah, sekali lagi, buat yang mencatat ada 3 perubahan. Buat yang menghafal juga kalau bisa. Yang pertama adalah shift our mindset about weakness. Shift, pergeseran, perubahan, atau peralihan. Perubahan yang pertama adalah saudara harus mengubah pola pikir saudara tentang kelemahan itu sendiri. Kita manusia nggak suka mengakui kelemahan. Kita nggak suka atau tidak suka hidup kita punya kelemahan sebenarnya. Saudara harus berubah dulu dalam perspektif saudara tentang kelemahan. Pertanyaannya, kelemahan ini merugikan atau kelemahan ini kesempatan untuk Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan saudara? Paulus bilang begini, sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itu justru saya kuat. Aneh ya. Kok waktu dia lemah, justru dia menjadi kuat. Kita gak suka mengakui kelemahan, kita gak suka minta tolong. Betul gak sih? Kita gak suka. Karena minta tolong menunjukkan kita tidak mampu, tidak berdaya dan perlu bergantung sama orang lain, apalagi utang budi sama orang lain. Belum lagi di tempat kita hidup tidak kondusif sehingga setiap kali kita minta tolong, kita bukannya ditolong malah kita ditekan. Membuat kita menutup diri.
Oke, saya tahu hidup di dunia tidak ramah. Tapi kita pertama-tama harus mengubah dulu perspektif kita tentang kelemahan. Karena Yesus berkata, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup bagimu. Sebab, semua orang bilang sebab. Yesus bilang kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan. Pada waktu kita lemah, ya, justru Tuhan menunjukkan kekuatannya. Apa yang terjadi di sini? Kita kehilangan kendali atas apa yang kita sedang jalankan dalam kehidupan kita sebenarnya. Kita nggak suka ada dalam keadaan di mana kita tidak bisa kendalikan segala sesuatu. Waktu kita menyadari kita tidak bisa lakukan segala sesuatu. Saya nggak tahu seberapa hebat dan dahsyatnya saudara, seberapa luar biasanya pencapaian saudara. Biasanya semakin kita punya pencapaian dan kehebatan dan posisi dan kuasa yang luar biasa, semakin kita percaya bahwa kita bisa selesaikan segala sesuatu. Apalagi tinggal di Indonesia, kalau saudara punya uang banyak, saudara berkata, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Oh ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Cuma tinggal kapan saudara menyadarinya, di mana apa yang saudara punya tidak bisa menyelesaikan apa yang saudara hadapi. Disitulah saudara mungkin baru menyadari ada area di mana saudara nggak mampu dan harus mengakui saudara perlu Tuhan. Itu aja. Tidak semua bisa diselesaikan dengan apa yang ada di tangan kita. Dan kita manusia tidak suka dalam keadaan di mana kita tidak di dalam kendali. Nah pertama, saudara melihat bahwa keberadaan saudara yang tidak berdaya itu menjadi kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kuasanya. Pada waktu 2017, kami satu keluarga menghadapi badai yang sangat besar. Saya sedang mengalami retina robek sehingga harus menjalani operasi vitrektomi. Dan orang yang pernah mengalami retina robek itu 8-9 bulan ke depan itu proses yang sangat panjang untuk pulih. Puji Tuhan saya pulih dan saya tadinya menyadari kalau pemulihan yang saya alami itu adalah mujizat yang datang pada Tuhan. Baru kira-kira berapa bulan yang lalu saya cek kembali. Saya bilang, iya Bapak hebat loh ya. Penglihatan Bapak masih 95%. Saya bilang, maksudnya? Ya karena nggak semua seperti itu. Apa? Pada umumnya berapa? Dia bilang, orang yang pada umumnya bisa 50, 60, 70% itu udah bagus banget. Bapak itu 95% loh. Mata kanannya bisa balik. Saya bilang, wow, saya selama ini gak menyadari kalau betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya tanya betul ada beberapa yang cuma 50%, 60%. Saya 95%. Tapi prosesnya gak panjang, gak singkat saudara, panjang. Selama 6, 7, 8 bulan itu mata setengah buta saudara, karena cuma lihat satu sisi. Di tahun yang sama istri saya harus operasi ada benjolan di tiroidnya dan beberapa waktu kami nggak tahu pasti apakah itu ganas apa tidak. Di tengah-tengah itu sendiri ibu mertua saya harus bergumul melawan kanker rahim berbulan-bulan di rumah sakit di ICU, keuangan berat sekali. Di tengah-tengah itu nggak cukup, anak perempuan saya di bulan Juni dan Juli tahun 2017 mengalami infeksi di otaknya, nggak bisa berdiri, nggak bisa bicara, nggak bisa jalan, nggak bisa nulis, muntah, dan sempat harus dianjurkan dokter pengobatan yang melibatkan tadi kita hitung itu kalau dia betul-betul diinfus dengan obat itu bisa 1 M lebih, saudara. Badai yang datang sekaligus, saya sempat sama Hana berkata, ini badai boleh nggak sih antri satu-satu? Kalau satu-satu aku hadapin deh dengan Tuhan. Tapi boleh gak sih ngantri? Ini datang sekaligus. Guess what? Kalau Tuhan izinkan itu datang sekaligus, Tuhan akan memberdayakan kita untuk menghadapi. I wish we have the time to tell you all these stories. Tadi lagi break kita cerita. Bagaimana Tuhan mengizinkan tangannya hadir menolong Hana mengambil keputusan. Bagaimana Tuhan menolong saya mengambil keputusan waktu saya sedang terbaring tidak berdaya. Saya justru di tengah-tengah kelemahan, di situ saya mengalami Tuhan. Makanya Mazmur yang bilang, diamlah, be still and know that I am God. Diamlah dan kenalilah bahwa aku itu Tuhan. Justru di tengah-tengah ketidakberdayaan kita kadangkala, di situ kita bisa belajar kalau Tuhan itu Tuhan dan kita itu bukan. Berapa sering kalau kita masih bisa selesaikan dengan kekuatan kita sendiri, kita selesaikan. Justru di tengah-tengah kita tidak berdaya, Tuhan nyata. Tidak berdaya itu keadaan, tapi menyerah adalah keputusan. Pertanyaannya, dapatkah sudah melihat kelemahan, keterbatasan dalam hidup saudara,
sebagai kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara? Kah? Sebab kalau saudara tidak melakukan perubahan mindset itu, saudara tidak bisa melakukan hal yang kedua. Perubahan atau peralihan yang kedua adalah saudara harus beralih dalam hal sumber kekuatan. You have to shift the source of your strength. Saudara harus beralih dari tadinya mengandalkan kekuatan sendiri, menjadi beralih kepada kekuatan daripada Tuhan. Pertanyaan saya pada saudara adalah, selama ini kekuatan yang saudara andalkan itu kekuatannya siapa? Kekuatan saudara sendiri kah? Kekuatan mana yang saudara andalkan? Betulkah Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara menjadi sumber kekuatan saudara? Yesaya 40 ayat 31 berkata seperti ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Mendapat apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya akan jelaskan apa dan bagaimana artinya menanti-nantikan Tuhan. Bukan cuma duduk lipat tangan sambil minum teh. Oke, nanti kita bahas sebentar. Tapi orang yang mendapat kekuatan baru dikatakan, ini yang terjadi kalau dapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan apa? Kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan ada 3 kata kerja yang ada di situ. Pertama terbang, kedua lari, ketiga jalan. You got it? So bisa lihat itu? Terbang, lari, jalan. Saya mau tanya, yang perlu kekuatan paling besar itu lari, jalan, apa terbang? Terbang. Terbang perlu tenaga paling besar, lari perlu tenaga kedua, yang paling kecil tenaga yang dibutuhkan itu apa? Jalan. Nah kalau orang dapat tenaga baru dan kekuatan baru, harusnya dia dari terbang jadi lari dan jadi jalan, atau terbalik. Dari jalan bisa lari, akhirnya bisa terbang. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Harusnya kalau manusia dapat kekuatan baru dari Tuhan, ayatnya harusnya berbunyi, tadinya dia hanya mampu jalan pun setengah payah, tergopoh-gopoh. Tapi karena kekuatan baru dari Tuhan, akhirnya dia bisa berlari, dan kalau dia bisa berlari cukup jauh dan cukup kencang, akhirnya dia bisa take off dan bisa terbang. Harusnya ayatnya seperti itu. Anehnya, ayatnya terbalik. Orang yang dapat kekuatan baru, tadinya dia terbang, jadi lari, akhirnya jalan. Karena bedanya adalah, tadinya dia sumber kekuatan untuk terbangnya kekuatan sendiri. Dia sadar, kalau aku mengandalkan kekuatan sendiri, aku gak kuat. Kalau aku mengandalkan Tuhan, aku tidak lagi perlu terbang. Aku cukup lari, dan Tuhan yang angkat aku terbang. Bahkan kalau semakin aku geser dari kekuatan aku kepada kekuatan Tuhan, akhirnya aku hanya perlu jalan. Dan kalaupun aku cuma tinggal kekuatan aku untuk jalan, Tuhan bawa aku terbang tinggi. Seperti Raja Wali. Kalau orang yang mengandalkan sumber kekuatannya bukan lagi dia sendiri tapi Tuhan. Waktu dia terbang tinggi, dia akan ada di atas dan dia tidak akan sombong. Lihat nih gua, kalau bukan dari gua, perusahaan gue gak akan seberhasil ini. Kalau bukan karena gue kerja keras, gue gak akan punya posisi seperti ini. Kalau bukan karena gue, keuntungan yang gue raih gak akan seperti ini. Kalau bukan karena gue, mereka semua gak akan ada di sini. Dia akan di situ, dan dia akan lihat semua keberhasilan. Dia tahu, kalau bukan karena Tuhan, aku tidak ikut di sini. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, aku tidak izinkan menjadi bagian dari keberhasilan dia. Atau keberhasilan yang ada. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak mungkin melihat apa yang terjadi di dalam dan melalui kehidupan aku. Tampak luarnya sama karena dia terbang. Tapi dari dalamnya beda. Dia tahu, aku terbang bukan karena aku. Aku terbang karena dia yang membuat aku bisa terbang. Can you see that? Tahu Tuhan ada dalam dia, satu hal. Tapi betul dari dalamnya, dia tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Beralih kepada kekuatan Tuhan dalam dia. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Saya temukan ada banyak orang Kristen
yang masih berupaya dengan kekuatan sendiri. Untuk bisnisnya. Untuk pernikahannya. Untuk besarkan anak-anaknya. Takut, cemas. Capek. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan. Tuhan yang bawa saudara terbang tinggi. Seperti Raja Wali. Dan kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam saudara. Ini berlaku bukan hanya buat saudara yang dunia marketplace. Di pelayanan juga. Ada banyak kita gembala. Oh, gereja kita harus. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Kalau dia yang bekerja dalam hidup kita. Usaha manusia terbatas. Dan usaha manusia sia-sia. Pertanyaannya saya sekali lagi. Siapa dan apa yang menjadi sumber kekuatan saudara dalam kehidupan? Peralihan dan perubahan yang ketiga adalah berubah atau shift from self-sufficiency to God dependency. Beralih, bergeser dari saudara bisa sendiri, dikit-dikit saudara sendiri menjadi Tuhan atau menjadi bergantung kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah setiap kali saudara punya tantangan yang pertama muncul dalam kehidupan saudara adalah Tuhan. Ketergantungan kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah urutan terakhir setelah semua pencobaan saudara atau apa yang saudara lakukan, tidak. Maka saudara tidak hidup bergantung pada Tuhan. Saudara sedang membangun kehidupan self-sufficiency. Saudara berusaha untuk mencukupkan kebutuhan saudara sendiri atau berusaha dengan kekuatan saudara sendiri. Banyak kita dan terlalu sering kita temukan Tuhan itu solusi terakhir. Udah mentok, gak tahu lagi harus kemana ya ke Tuhan. Doa saya di Gilgal, Tuhan merupakan tempat pertama saudara datangi setiap kali saudara menghadapi tantangan. Amin. Tuhan merupakan sumber kekuatan saudara. Karena saudara hidup penuh bergantung kepada Tuhan. Nah kalau saudara mau membangun kehidupan yang kuat, pertanyaannya bagaimana saudara melakukan apa yang saudara lakukan. Perhatikan tadi, kalau sumber kekuatan ini daripada Tuhan pun dikatakan tadinya engkau terbang, berlari, kemudian berjalan. Saudara tetap harus berjalan saudara. Karena saudara tetap harus lakukan bagian saudara. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan tergeletak, tiduran, terus nunggu Tuhan angkat saudara terbang. Enggak. You still gotta do your part. Karena saudara tetap harus melakukan bagian saudara, tapi sumber kekuatan saudara untuk lebih daripada apa yang saudara mampu, itu kekuatan daripada Tuhan. Karena untuk terbang bukan kekuatan kita, tapi untuk jalan kekuatan kita. Betul gak saudara? Kalau saudara masih ingat di perjanjian lama, suatu kali ada nabi, mereka kehilangan mata kapak, tenggelam ke dalam air. 2 Raja pasal ke-7 kalau saudara mau baca. Dikatakan mata kapak itu mahal. Mata kapak itu perlu untuk mengerjakan apa yang mereka harus lakukan. Tapi tenggelam ke dalam air. Nabi melemparkan kayu, mujizat terjadi. Mata kapak itu mengapung dari dasar sungai Yordan. Mengapung ke permukaan air. Itu aja udah mujizat. Karena berat jenis besi lebih besar dari berat jenis air. Besi itu harusnya tenggelam. Itu bisa ngapung dulu mujizat, betul gak saudara? Yang bisa bikin mujizat siapa? Kuasa Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama Gilgal. Untuk Tuhan naikkan dari dasar sungai ke permukaan, sama dilanjutkan terbang ke tangan Nabi, sama gampangnya enggak? Sama. Karena untuk bikin itu ngapung, itu mujizat yang sama. Kenapa enggak spektakuler sekalian, terbangin aja. Kenapa Tuhan hanya ngapungkan ke air aja? Karena untuk ngambil dari dasar sungai manusia nggak bisa. Tapi untuk ngambil dari permukaan air manusia bisa. Orang Kristen banyak ngarapin mujizatnya, kan Tuhan yang bisa. Sekaligus saja ngapungkan, terbangkan semua. Tinggal terima bersih. No. Kekristenan seperti itu kekristenan yang tidak dewasa. Kekristenan yang mandiri, yang dewasa adalah kekristenan yang melakukan tanggung jawabnya,
dan tetap bergantung pada Tuhan apa yang tidak menjadi bagian daripada kekuatannya. Menyadari bahwa ada yang menjadi tanggung jawabku, tapi aku terbatas. Di dalam keterbatasanku lah Tuhan dahsyat dan bekerja dalam kehidupannya. Orang Kristen sukanya yang ekstrim. Sendiri atau enggak sama sekali. Hanya di Gilgal. Banyak orang-orang yang dewasa yang akan melakukan bagian daripada tanggung jawabnya dan mengizinkan Tuhan melakukan bagiannya. Ada amin? Maka Yesus bilang setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia adalah orang yang bijak, orang yang dewasa. Banyak yang cuma dengar tapi tidak melakukannya. Jadi kalau saudara mau melakukan apa yang saudara lakukan, saya punya ilustrasi, saya punya basic teologi yang terakhir yang mau saya ajarkan kepada saudara. Kalau saudara hidupi ini, saudara bisa mempraktekkan apa yang kita sedang bicarakan dan saudara bisa menjadi orang-orang percaya yang menjadi semakin kuat dan kemudian mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan. Efesus pasal ke-6, saya ingin tutup dengan ini. Efesus pasal ke-6, saya baca ayat 10-nya dulu. Saya nggak tahu teman-teman punya ayat yang ayat 10 nggak, harusnya ada. Karena nanti saya akan kutip ayat 13 sampai ayat ke-17. Ayat 10 bilang begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ada ayatnya? Betul, ada. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Kuncinya adalah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Setuju? Nah, untuk saudara kuat dalam Tuhan, mari kita lihat ayat 13. Ini kan ayat 10. Lanjutannya apa yang dianjurkan supaya kita bisa menjadi kuat. Perikop ini judulnya The Armor of God. Perlengkapan senjata rohani. Seringkali 13-17 ini disalah kutip. Dipakai buat ngikat-ngikat, buat tengking-tengking yang tapi nggak digelgap. Saya mau mengajarkan ayat 13-17 secara praktis sehingga saudara bisa praktekkan waktu saudara ke sekolah, ke kampus, ke kantor, di pasar, dimanapun juga saudara bisa praktekkan ini. Ayatnya bilang begini, ambillah seluruh, semua orang bilang seluruh, perlengkapan senjata Allah. Jadi jangan pakai sebagian-sebagian, pakai semuanya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi kalau pakai lengkap bisa ngelawan. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ini senjatanya, perlengkapannya. Berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Jadi visualkan, ada ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya namanya apa? Kebenaran. Dan berbaju jirah kan apa? Baju jirah itu breastplate yang tutupin dada. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai, armor, perisai namanya iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Serangan iblis dalam hidup kamu datang dalam bentuk panah api. Panah api saya kasih tahu itu senjata jarak jauh, dia nggak dekat. Dia beraninya cuma jauh. Panah api itu Alkitab sebut sebagai lies, kebohongan. Jadi dia cuma nyoba-nyoba, kalau nancep, ya salah sendiri. Saudara hanya bisa nangkis pakai apa? Iman. Iman timbul dari pendengaran akan, makanya perlu punya firman, baru bisa nangkis. Enggak, you shut up, diam, itu bohong. Aku gak percaya, kalau punya firman. Dan panah api itu ditembakkan di saat yang saudara gak tahu. Dia gak bilang, watch out, siap-siap ya aku nembak ya. Gak dikasih tahu kapan dia nembak. Dari manapun dia gak kasih tahu, namanya snipers. Itu panah api. Saudara hanya bisa nangkis pakai iman. Itu tangan kiri saudara pegang iman. Dan terimalah ketopong keselamatan. Helmet of salvation. Yang jaga kepala saudara. Keselamatan. Dan keselamatan saudara gak perlu bikin apa-apa. Datang karena saudara percaya Yesus, keselamatan itu melindungi saudara. Dan pedang roh yaitu firman. Dari semua senjata, semuanya itu defensif. Yang agresif cuma pedang. The only weapon you have to attack. Satu-satunya senjata saudara punya untuk nyerang adalah firman. When you speak, waktu saudara berkata, itu punya kekuatan untuk nyerang.
Waktu saudara berkata kepada yang sakit, in the name of Jesus. Oleh bilur-bilurmu sembuh. Saudara perkatakan firman yang datang dari iman itu pedang, nyerang. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saudara nggak bisa nyerang dan nggak bisa tangkis kalau tangan saudara nggak bebas. Kapan tangan saudara nggak bebas? Waktu hidup saudara tidak dilindungi oleh kebenaran. Karena ikat pinggangnya kalau boleh ilustrasinya, fotonya. Ikat pinggang itu yang mempertahankan baju saudara tidak kemana-mana. Baju tentara Romawi itu cuma kain lenan. Kalau nggak ada ikat pinggang, saudara bayangkan ikat pinggangnya itu bukan cuma mengikat bajunya supaya in place, juga mempertahankan alat vital kita. Demikian juga dengan keadilan. Nah, hidup kita kalau tidak ada kebenaran dan keadilan, guess what happen? Tangan saudara sibuk harus tutupin shame and guilt. Orang percaya yang tidak berdaya menghadapi panah api dan serangan, seringkali kalau saya temukan, karena tidak ada truth yang protect hidup mereka. Kebenaran dan keadilan. Gilgal, my theology is very simple. Kalau saudara hidup benar sama Tuhan, saudara nggak sempurna, saudara kan bikin salah. Tapi kalau ngaku dan saudara hidup terbuka, saudara hidup dalam kebenaran. Dan kalau saudara mengambil keputusan adil, maka kebenaran dan keadilan will protect you. Sehingga waktu panah api datang, saudara punya iman, ayat yang saudara hafal, bekerja bukan karena saudara baru habis puasa 40 hari. Perlu spiritual discipline? Yes. But your power, your strength comes from living in truth and just. Kalau kau bisnis, kau benar, adil, saudara boleh diserang apapun juga. Badai boleh datang. Saya percaya engkau akan berhasil lewat. Karena bukan kekuatan sendiri. Waktu engkau lewat, engkau berkata kalau bukan Tuhan gak mungkin. Kalau Tuhan yang membela, tidak ada yang bisa menghadapi. Kalau Tuhan ada di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Pada waktu itulah kau bisa bersaksi. Kalau Tuhan baik. Apa yang saudara bisa lakukan kalau saudara mau melakukan? Baca firman Tuhan. Memorize, meditate on the word. Baca, ingat, renungkan, kunyah, telan, perkatakan firman, dan melakukan firman. Simple theology kalau saudara lakukan, saudara akan menjadi kuat. Dan saudara bisa bersaksi bagaimana dia membawa saudara keluar dari masalah yang kau hadapi. Saudara terima sesuatu? Tutup catatan saudara, mari kita sembah.